wabarakatuh. Saya Afifatus Sakiyah, NIM 190810960, kelas MPI 6B, akan mengerjakan tugas mata kuliah microleading. Dosen pengampu Ibu Mumun Munawaroh yang akan menjadi Kepala Perpustakaan mensosialisasikan tata cara mengakses perpustakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan rapat kali ini, juga Bapak Ibu Guru pengurus atau petugas perpustakaan yang saya hormati juga. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini, pada rapat kali ini, kita akan membahas tentang tata cara dalam mengakses perpustakaan. Seperti yang kita ketahui terlebih dahulu, bahwa perpustakaan itu merupakan tempat yang berada dalam suatu lembaga pendidikan sekolah dan merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan dan merupakan sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah tersebut. Seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, di situ dijelaskan bahwa setiap sekolah atau madrasah harus mempunyai perpustakaan. Dan yang kedua, wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan, juga adanya pengembangan koleksi yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan tersebut. Di dalam suatu perpustakaan harus memberikan kebutuhan informasi, yaitu sebagai perpustakaan yang menyediakan koleksi yang berisi bahan-bahan rujukan, memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan serta tempat belajar sumber hidup. Di samping itu juga, perpustakaan juga dapat digunakan sebagai usaha peningkatan pembinaan kemampuan dan kebiasaan membaca. Membaca merupakan akses memperoleh ilmu pengetahuan, wawasan, dan kearifan. Di dalam perpustakaan juga ada prinsip-prinsipnya, yaitu jika dijelaskan mungkin banyak ya. Jadi saya perinci sedikit aja bahwa di dalam perpustakaan itu harus diciptakan dan harus dipelihara. Di dalamnya juga menyimpan dan memancarkan ilmu pengetahuan. Pusat sebagai pusat kesatuan, sebagai pusat menyimpan dan memancarkan ilmu pengetahuan, juga sebagai pusat perpustakaan terbuka untuk semua orang. Perpustakaan harus disusun melalui aturan tertentu serta perlu dibuat daftar koleksinya. Karena perpustakaan itu merupakan gudang ilmu pengetahuan, maka koleksi perpustakaan harus disusun menurut subjeknya, menurut kenyamanannya. Praktis merupakan faktor utama yang perlu digunakan dalam menyusun subjek dalam perpustakaan tersebut. Di dalam perpustakaan juga terdapat tujuan di dalamnya. Kita pahami bahwa tujuan di dalam suatu perpustakaan itu harus memberikan layanan informasi yang memuaskan, menunjang pencapaian visi dan misi. Untuk mencapai tujuan perpustakaan itu harus adanya tugas-tugas pokok seperti mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendayagunakan atau melayani bahan pustaka tersebut, juga memelihara. Di dalam perpustakaan itu ada beberapa petugas yang harus ada di dalam perpustakaan, dan petugas tersebut harus memiliki beberapa poin tertentu. Seperti yang satu, mengembangkan, mengolah, serta meminjamkan buku-buku perpustakaan dan bahan perpustakaan lainnya, baik yang tercetak maupun yang non-cetak, seperti dalam bentuk audiovisual atau elektronik. Yang kedua, melayani kebutuhan bahan pelajaran yang diperlukan. Terus yang ketiga, menyediakan sumber-sumber informasi bagi siswa dan guru. Dan yang keempat, menyiapkan dan mengadakan jam perpustakaan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan waktu berkunjung. Dan yang kelima, mendidik siswa untuk dapat mencari informasi secara mandiri dan membudayakan keterampilan melek informasi dan teknologi. Di dalam perpustakaan
ada perintah untuk melatih siswa untuk dapat menggunakan buku dengan literatur referensi yang ada di perpustakaan tersebut. Bahkan dalam memilih atau menyiapkan bahan ajar juga perlu adanya membangkitkan kecintaan para siswa di dalam budaya membaca, juga memperkaya pengalaman belajar, menanamkan kebiasaan belajar mandiri dan belajar sepanjang hayat, mempercepat proses penguasaan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, juga membantu guru memperoleh penyusunan materi-materi pelajaran, dan juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi seluruh aktivitas di sekolah. Perpustakaan biasanya yang ada di dalam suatu perpustakaan itu bahan-bahannya ada, kalau menurut dari buku itu bahan-bahan di dalam perpustakaan itu ada 2. Jika ditinjau dari fisiknya itu ada bahan-bahan pustaka berupa buku-buku seperti buku psikologi, buku bahasa Indo, buku tentang ilmu pengetahuan alam. Juga ada yang bahan-bahan pustakanya itu bukan berupa seperti buku, seperti yang ada di sini itu ada koran, ada surat kabar, ada majalah, ada peta, dan lain sebagainya. Bahan-bahan juga yang tertulis itu biasanya surat kabar, majalah, dan bahan yang berupa sebagai alat pelajaran itu piringan hitam, radio, tape recorder, dan film. Mungkin ini masih ada beberapa alat-alat yang belum tersedia di perpustakaan kita. Jadi rapat kali ini kita delegasikan untuk pencapaian kita ke depan gitu. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini kita akan sepakati bersama dan juga akan adanya perbaikan di masa depan. Terus yang kedua, jika ditinjau dari isi itu ada beberapa buku yang isinya itu fiksi dan non-fiksi. Dan juga bahan-bahan yang terjadi di non-fiksi itu biasanya seperti buku referensi, kamus, biografi, majalah, dan surat kabar. Selanjutnya, di dalam suatu perpustakaan itu perlu adanya layanan dalam perpustakaan, yang dimana pelayanan perpustakaan itu merupakan kegiatan pemberian pelayanan kepada pengunjung perpustakaan sekolah dalam menggunakan buku-buku dan bahan pustaka lainnya. Tujuan dari layanan perpustakaan itu merupakan agar koleksi yang disediakan oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pengguna serta secara efektif dan efisien. Yang dimaksud secara efektif dalam hal ini adalah menggunakan alat, memanfaatkan koleksi dan sumber informasi yang dibutuhkan. Sedangkan efisien dalam hal ini adalah layanan perpustakaan memberikan manfaat kepada pengguna sehingga mereka merasakan menghemat biaya karena informasi yang mereka butuhkan ada di dalam perpustakaan. Dan yang ketiga itu adanya pelayanan sirkulasi, yang dimana pelayanan sirkulasi ini merupakan kegiatan melayani, meminjam, dan pengembalian buku-buku perpustakaan sekolah. Tugas pokok bagian sirkulasi antara lain melayani murid-murid yang akan meminjam buku-buku perpustakaan sekolah, melayani murid-murid yang akan mengembalikan buku-buku dan yang telah dipinjam, dan membuat statistik pengunjung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara di dalam suatu perpustakaan. Yang pertama itu dalam peminjaman buku. Dalam peminjaman buku itu ada 2 sistem penyelenggaraan. Yang pertama, yang masing-masing berbeda dalam hal proses peminjaman buku. Yang kedua sistem tersebut adalah sistem terbuka dan sistem tertutup. Ada 2 sistem penyelenggaraan perpustakaan sekolah yang masing-masing berbeda dalam hal proses peminjaman buku. Kedua sistem tersebut adalah sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang ke-1 itu sistem terbuka. Apa sih sistem terbuka? Nah, sistem terbuka ini merupakan sistem yang memperbolehkan murid-murid untuk mencari dan mengambil sendiri buku-buku yang dibutuhkan. Dan yang kedua itu sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini merupakan sistem yang tidak diperbolehkan mencari dan mengambil sendiri buku-buku yang dibutuhkan. Apabila ingin mencari buku harus melalui petugas tertentu. Nah, yang kedua itu pengembalian buku. Di dalam pengembalian buku ini masuk ke dalam pelayanan sirkulasi, yang dimana pelayanan sirkulasi ini merupakan pelayanan yang dilakukan untuk murid-murid yang akan mengembalikan buku
memberikan buku-buku yang telah dipinjamnya sebelum waktunya. Ada pula yang tepat pada waktunya. Itu perlu adanya tertulis atau struktur-struktur yang memang harus perlu dilakukan oleh murid-murid tersebut. Ada tata caranya dalam pengembalian buku, peminjaman buku, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada statistik pengunjung. Di dalam statistik pengunjung ini adanya untuk mengetahui seberapa jauh pelayanan perpustakaan sekolah, misalnya berapa jumlah pengunjung yang ada di dalam setiap harinya, ada berapa buku yang dipinjami oleh siswa, dan sebagainya. Statistik pengunjung dan meminjami harus dibuat dengan sebaik-baiknya, sebab hasilnya selain dapat dijadikan dasar laporan, juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat perencanaan pengadaan buku-buku. Selanjutnya ada pelayanan referensi. Di dalam pelayanan referensi ini berhubungan dengan peminjaman dan pengembalian buku. Nah, yang selanjutnya itu adalah pelayanan informasi. Di dalam pelayanan informasi ini adanya penanggung-jawaban atas pertanyaan pengunjung tersebut, pengunjung perpustakaan tersebut yang membutuhkan keterangan dan memberikan petunjuk tentang bahan-bahan tertentu, misalnya membuat murid-murid mencari bahan pelajaran, membantu murid-murid mengerjakan tugas-tugas, dan lain sebagainya. Di dalam suatu layanan informasi juga adanya kelengkapan koleksi. Jadi di dalam kelengkapan koleksi ini harus adanya tersediaan bahan-bahan tertentu, sementara buku yang tersedia belum memadai. Maka adanya koleksi-koleksi tersebut itu harus benar-benar diteliti, ditelaah kembali mana yang harus ada di perpustakaan dan mana yang tidak, dan adanya penambahan atau pengurangan buku-buku yang seharusnya ada atau tidak. Yang kedua, adanya kemampuan petugas. Di dalam kemampuan petugas ini astagfirullah, Yang kedua ada kemampuan petugas. Di dalam kemampuan petugas ini maksudnya yang selanjutnya ada kemampuan petugas. Di dalam kemampuan petugas ini maksudnya itu perpustakaan itu harus maju dengan adanya kemampuan petugas yang cakap dalam berbicara, cakap dalam memberikan informasi, cakap dalam melayani, dan lain sebagainya. Kepala perpustakaan itu harus memberikan ada banyak tugas yang di bagian sirkulasi, ada pula yang bertugas di bagian referensi, tetapi perpustakaan sekolah ada yang bertugas di bagian sirkulasi saja, ada yang bertugas di bagian referensi. Jadi pada rapat kali ini kita akan juga membahas tentang pembagian tugas-tugas di antara Bapak dan Ibu sekalian, dan juga tentang ciri-ciri bahan-bahan referensi yang harus ditetapkan atau ditaruh di rak-rak mana saja. Itu selanjutnya saya akan bahas tentang pelayanan pemberian bimbingan belajar. Di dalam pemberian bimbingan belajar itu adanya faktor-faktor tertentu seperti faktor fisiologis dan kondisi psikologis, supaya pengoptimalan fungsi perpustakaan sebagai sumber daya informasi dan sebagai media pembelajaran. Yang pertama itu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pemustaka. Dalam ini para pustakawan harus menjadi ujung tombak pelaksananya, sehingga pustakawan perlu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan perpustakaan yang baik. Dengan demikian pustakawan akan mendapatkan bekal dan melayani perpustakaan dengan baik juga. Terus yang kedua, ada perpustakaan harus menampilkan tata ruang yang baik bagi pemustaka. Hal ini dilakukan agar pemustaka merasa nyaman ketika menggunakan layanan perpustakaan, karena dalam perpustakaan juga dibutuhkan suasana yang senang, tenang, dan juga
berwarna netral dan tidak mencolok. Terus yang ketiga, untuk mengetahui bahan pustaka yang dibutuhkan peserta didik, sehingga kita dapat mengetahui bahan-bahan pustaka apa saja yang diperlukan dalam mengembangkan perpustakaan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Di era yang seperti sekarang ini, kita itu dituntut untuk mengetahui atau ikut berpartisipasi dengan perkembangan teknologi yang ada, karena perpustakaan juga harus ikut atau harus mengeksplorkan diri di dalam dunia teknologi, seperti adanya penunjangan dalam semua fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang pengembangan perpustakaan tersebut. Fasilitas yang bisa digunakan seperti yang sudah ada di sini itu ada komputer, ada LCD, ada scanner, fotokopi, dan lain sebagainya. Itu diperlukan untuk menambahkan fasilitas tersebut untuk mengoptimalkan kinerja perpustakaan. Tentunya penggunaannya juga harus dikelola dengan baik agar menjadi teknologi yang tepat guna. Selain itu, dengan pelayanan dan fasilitas perpustakaan yang baik, maka pustaka akan merasa nyaman ketika mengunjungi perpustakaan, dan diharapkan dengan kepuasan yang ada di dalam peserta didik juga akan merasa membuatnya tertarik untuk mengunjungi perpustakaan tersebut. Baik, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dari tadi, mungkin ada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru atau Bapak petugas dari perpustakaan itu ada yang ingin bertanya, bisa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih cara mengantisipasi agar buku-buku yang ada di perpus itu tidak hilang. Karena kami sebagai petugas perpus sering merasa bimbang ketika ada siswa atau siswi yang meminjam buku dan dibawa pulang ke rumah. Mungkin hanya itu. Oke, berarti pertanyaan itu mengarah kepada peminjaman buku. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa peminjaman buku itu di sekolah ini digunakan dengan dua cara. Yang satu itu sistem terbuka dan juga sistem tertutup. Dan maksud dari sistem terbuka ini, jadi siswa itu boleh mencari buku tersebut, tetapi juga harus langsung ke petugas yang ada di perpustakaan tersebut untuk mengisi daftar buku atau daftar peminjaman yang ada. Nah, kalau dari sistem tertutup ini biasanya siswa ini dibantu oleh petugas perpustakaan untuk mencari buku-buku yang memang diperlukan. Jadi dari sekarang itu ada buku-buku yang memang itu masuknya di sistem tertutup atau masuknya di sistem terbuka. Jadi ada pengelompokan buku di sini. Ada pengelompokan buku yang bisa dilakukan dengan peminjaman secara langsung dicari oleh siswa itu tersebut, atau dengan cara dibantu oleh petugas perpustakaan tersebut. Jadi hal itu dapat digunakan untuk senantiasa terpantau siswa-siswa itu jika perpustakaan itu terpantau dengan baik gitu. Yang lain? Mungkin sudah cukup. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada rapat kali ini. Baik, mungkin cukup untuk penjelasan pada rapat kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.